Madrid, bisa nggak kalian itu stop merasa bahwa kalian adalah pusat sistem tata surya, pusatnya dunia? Enggak, semua hal itu tentang kalian. Treble domestik aja berisik. La Liganya Madrid lebih banyak bro, UCL-nya Madrid ada 15 bro. Itu nang sempritan wasit, kita tuh nggak peduli anjing. Semua orang tuh tahu kalau trofi Madrid itu lebih banyak. Semua orang tuh tahu. Kenapa kita merayakan dan sebahagia ini? Karena beberapa tahun silam itu rasanya kayak ditujep-tujep pakai pisau. 82 era Kuman ditinggal Messi, habis itu didatangkan harapan sama Xavi, terus habis itu balik lagi hilang harapannya, tiba-tiba didatangkan sama Hansi Flick, bisa menghidupkan lagi pemain-pemain kayak Erik Ferran. Kalian tuh nggak paham arti Meske Unklub, kalian tuh nggak tahu apa yang kita rasain, makanya diem, nggak usah berisik, muak. Semua orang tuh tahu kalau trofi kalian tuh lebih banyak. Banyak banget ya fans-fans Barca yang baru, banyak banget ya decul-decul yang muncul ke permukaan. Nggak ngono, goblok, dari dulu tuh udah ada, cuma karena Barcelona musim ini lagi on fire, ya FYP-mu isinya Barcelona dan orang-orang yang bikin konten tentang Barcelona ya muncul ke FYP-mu. Jadi kayak stop berisik, stop merasa kalau kamu tuh pusat dunia, karena kita tuh juga bisa ngebales. Kalian punya 15 UCL, ya udah kita punya treble. Pernah hat-trick UCL, kita pernah sextuple. Nggak bakal ada habisnya, dan kalian tuh bisa nggak sih diem? Biarkan kita merayakan. Waktu ngedatengin Mbappe, inget nggak bacot kalian kayak gimana bro? Bilang kalau ya lagi kelaparan disuruh ngejar Mbappe. Gak usah banyak bacot, menang aja dulu. Ya tapi kan musim kemarin Barcelona juga puas. Ya udah mas, kita tuh baru berisik sekarang karena musim lalu juga kita bapuk. Makanya kalau lagi bapuk tuh nggak usah banyak omong, diam, muak. Halo jemaah, saya habis nonton Barcelona. Kata-kata untuk kekalahan Barcelona: makan buah di rumah saudara. Tidak apa-apa kalah, yang penting sudah juara. Vamos Pisca Barca. Juara mah bebas, matamu bebas. Lihat tuh Stegen ya, bapuknya minta ampun. Itu Villarreal selama 90 menit mencatatkan 3 shot on target dan 3-3-nya gol. Gak ada gunanya itu Ter Stegen. Berarti Barcelona tuh tadi bermain seakan-akan tanpa kiper. Ya iyalah ya, 3 shot on target, 3-3-nya gol. Bayangin aja ya, Ter Stegen ini bermain full musim ini, bisa-bisa puasa gelar ini klub. Woi Barcelona, sadar kiper utama lo tuh udah habis, udah bapuk. Saatnya Barcelona ini beli kiper baru ya. Kok bisa beli juga winger kiri? Gue gak tega lihat Lamine Yamal ya, bener-bener gendong Barcelona. Setidaknya Barcelona tuh punya winger kiri yang bisa nusuk seperti Lamine Yamal. Ini kenapa ya demit-demit nih? Iri apa gimana? Lihat fans Barcelona pada ngerayain Barcelona juara. Bukannya pada masuk goa, malah pada koar-koar. 2024 lalu kami memenangkan 5 trofi, tapi kita nggak seberisik mereka. Bacot lu, bacot ya. Sejarah mulu yang dibahas, mana pada playing victim lagi. Bisa nggak sih ngerayain juara nggak usah nyenggol-nyenggol Madrid? Perasaan kita juga juara tuh nggak ada nyenggol-nyenggol Barcelona. Hah? Ini apa? Ini? Itu apa itu? Pas awal musim juga banyak yang ngomong lagi lapar disuruh ngejar Mbappe, lagi lapar disuruh ngejar Mbappe. Ntar siapa yang ngejar Mbappe? Hah? Jangan jadi standar ganda ya adik-adik ya. Kalau kalian berisik, ketika diberisikin balik, jangan pada baper ya. Udah sih, waktunya lu diem aja sekarang ya. Jangan pada baper kalau diberisikin. Ayo, sesuai janji gua sebagai fans Real Madrid menyatakan bahwa saya Barcelona lebih baik daripada Real Madrid musim ini. Ya, Don cok, anjir kalau bener deh gak kasih Rico cok. Lu menang La Liga sama bantai Madrid berkali-kali, lu lebih jago daripada Madrid. Itu bagus juga di baju. Anjir malu banget Trevor cok, gitu rajin. Nah, kalah kita cok, kena comeback Villarreal cok. Ya udah sih, udah ngangkat piala juga. Ini match nyari-nyari keringat aja ini, udah have fun aja. Ya udahlah, kalah aja udah, gak apa-apa. Nah, tapi di balik kekalahan kita tadi, kita udah nengok striker kita tuh Lewandowski udah habis coy. Kayaknya kita nih musim depan harus beli striker sih. Harus beli juga pelapis Lamine Yamal, soalnya Lamine Yamal ini masih 17 tahun. Takutnya kalau digenjot terus cedera dia, nggak bisa konsisten nanti kan. Masih muda coy, kesian main terus dia. Ter Stegen juga harus kita ganti sih. Dengar si siapa tuh kiper Argentina, siapa tuh namanya tuh? Si Emi Martinez ah. Kayaknya dia bakal ke Barca musim depan coy. Cuman nggak tahu juga ya, kita doain aja.
Beli striker lah minimal lah ya kan. Tak Alvarez kek, Sapa kek, Lewandowski udah tua coy, udah habis dah. Oke, nggak apa-apa lah kalah, udah menang kok. La Liga udah angkat piala. Gue sebenarnya nggak peduli sama hasil pertandingan Barcelona melawan Villarreal karena untuk gue Barca udah angkat piala gitu. Pertandingan La Liga ini udah nggak ada artinya lagi. Tapi yang bikin PR adalah ternyata Hansi Flick itu menurunkan full tim. Bahkan kipernya adalah Ter Stegen dan Lamine Yamal tuh main. Ini kan jadi bikin PR karena gue harus menghadapi bantaran-bantaran manusia-manusia geblek yang bilang ya kalah tetap kalah gitu. Bahkan lu full tim. Lu kok bisa kalah full tim di kandang sendiri? Real Madrid menang, Barcelona kok. Real Madrid berhasil mengalahkan Sevilla di La Liga Jornada ke-37 dengan skor tipis 2-0 guys ya. Dari gol Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Kylian Mbappe asis dari Luka Modric dan Jude Bellingham asis dari Gonzalo Garcia ke Jude Bellingham. Tandukan terus disambar sama Jude Bellingham. Dan ya ini hasil yang bagus buat Real Madrid. Tadi aku happy banget nontonnya karena ya Real Madrid rotasi dari Jacobo Raymond dan Vallejo jadi starter ya di match kali ini. Dan pemain-pemain lainnya juga. Ini ada 2 kartu merah ya dari Sevilla, dari si Bade sama si Isaac Romero. Itu gimana menurut kalian? Kalau yang si Isaac Romero tuh itu merah sih guys, itu keras banget ke Tchouaméni. Tapi gimana menurut kalian dari keputusan itu? Ini yang menguntungkan buat Real Madrid karena sebelumnya memang susah ya buat membobol dari pertahanan Sevilla yang lumayan parkir bus ya, di belakang ada beberapa 10 orang. Bahkan 9-10 orang, jadi ini hasil bagus buat Real Madrid. Secara overall Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan, banyak sekali peluang diciptakan ya di match kali ini. Dan ini rating dari para pemain Real Madrid bagus ya, dari Kylian Mbappe, Luka Modric. Kayaknya Kylian Mbappe akan mendapatkan LPCC di musim ini. Good luck buat Kylian Mbappe. Dan ya, dan rating dari para pemain Sevilla guys ya, ini ya so-so lah. Tadi Barcelona kalah lawan Villarreal, aku nggak ngerti kenapa jadi kayak gitu. Tapi ya congratulations buat Barcelona menjadi juara La Liga tahun 2025 ini guys ya. Congratulations. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Tadi juga ada kayaknya ada 1 gol bagus ya dari Lamine Yamal. Jadi congratulations buat Villarreal. Gimana menurut kalian pertandingan antara Real Madrid melawan Sevilla di La Liga Jornada ke-37 ini guys. Tadi juga Barcelona melawan Villarreal di La Liga Jornada ke-37. Coba kalian komen. Thank you guys. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Hala Madrid. Gila mas. Baru main 3 musim di tim utama sudah menyamai jumlah trofi La Liga milik Cristiano Ronaldo. Itu dia Lamine Yamal di usia yang 17 tahun masih. Dan bahkan di musim ini penampilannya sangat luar biasa. Baik di timnas Spanyol maupun di Barcelona. Bagi gua, so far, ini subjektif pendapat gua, Ballon d'Or itu Lamine Yamal. Bukan Rafinha, bukan siapa, Lamine Yamal. Even Dembele nanti menang Champions League atau pemain Inter menang Champions League, buat gue Lamine Yamal secara konsisten, secara performa individual ya, karena kan Ballon d'Or itu individual. Sebelum gue lanjut, gue mau kasih tahu bahwa Indonesia Stars Championship sudah memasuki babak penyisihan ya. Sudah 16 tim terbaik nih yang sudah terseleksi dan akan bertarung. Semakin menarik tentu saja, dan kalian kalau mau nonton bisa klik link yang ada di bio gue. Dan kalian bisa tonton di situ eksklusif. Kalian bisa mendapatkan berbagai door prize yang sangat menarik tentu saja. Oke? Jadi langsung aja nonton, klik link yang ada di bio gua. Dukung tim Tarkam kesayangan kalian. Kita sudah melihat Barcelona tanpa Lamine Yamal di beberapa pertandingan, itu langsung terseok-seok. Beda sekali dengan ketika Lamine Yamal main di lapangan, itu langsung dahsyatnya minta ampun. Itu menunjukkan betapa krusial dan luar biasanya pemainnya satu ini. Ya, jadi itu menurutku kriteria yang sangat pas untuk Ballon d'Or. Memang masih ada waktu ya, Ballon d'Or itu akhir tahun, jadi masih ada waktu sampai ke sana. Kita lihat apakah dia bisa konsisten atau tidak. Kalau dia bisa mempertahankan konsistensi ini, bahkan bisa lebih dahsyat lagi, gue rasa for sure dia akan menang Ballon d'Or walaupun tidak menang Champions League. Gimana menurut kalian?